NEO atau New Enterprise Orientation, di mana pada training ini kita nanti belajar apa sih persiapan-persiapan awal untuk menjalankan multi level marketing HDI tepatnya. Dan juga kita juga bisa belajar sebenarnya apa sih bedanya multi level marketing dengan money game. Karena di era digital ini, di era pandemi ini banyak sekali money game yang beredar di Indonesia karena memanfaatkan situasi dan kondisi. Nah, disinilah kita belajar. Oke, saya mulai aja langsung. Saya izin share slide dulu ya. Oke. Kelihatan slide-nya ya? Oke. Nah, jadi kita belajar tentang NEO gitu ya. Training pertama dari 5 training dasar yang ada di HDI. Nah, sebelum kita masuk, sebenarnya teman-teman kita harus tahu dulu sebenarnya. Maksudnya sebetulnya multi level marketing atau network marketing itu apa? Gitu ya. Kadang-kadang banyak orang tuh salah mengartikan dengan network marketing. Ibaratnya banyak yang bilang, multi level bisnis tipu-tipu. Multi level itu hanya bisnis yang sifatnya cari jual barang, cari orang. Kita ini jadi salesnya perusahaan. Macam-macam banyak image yang beredar di masyarakat seperti itu ya. Nah, padahal sebenarnya network marketing atau multi level marketing itu adalah salah satu jenis pemasaran ya, salah satu jenis pemasaran. Jadi pemasaran itu kan jenisnya banyak banget. Contoh seperti yang kita tahu di era-era dulu itu adalah direct selling, gitu ya, direct selling atau buka toko. Jadi orang itu langsung datang sendiri. Ya, misalnya Anda belanja di toko-toko kelontong nih mungkin sebelum zamannya ada Alfa, bahkan sekarang ada Alfamart, Indomaret, kan ya kita belanja sendiri. Nah, itu sifatnya adalah direct selling seperti toko-toko pada umumnya. Nah, kemudian juga ada salah satu cara pemasaran dengan cara telepon. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah dapat telepon biasanya dari bank-bank atau yang asuransi mungkin yang menawarkan via telepon dia menawari kartu kredit, menawari pinjaman atau KTA dan macam-macam. Nah, itu adalah bentuk telemarketing, ya, telemarketing. Jadi via telepon. Nah, seperti itu. Lalu ada juga pemasaran via media online seperti online shop, Bukalapak, Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Jadi banyak banget rekan-rekan bentuk pemasaran. Nah, salah satunya adalah network marketing atau multi level marketing, yang dimana pemasarannya adalah kita menjual barang langsung kepada para konsumen tanpa melalui toko, tanpa melalui biaya iklan dan macam-macam seperti itu. Itulah sejarah munculnya dunia network marketing, dan itu dibuktikan dengan banyak sekali buku-buku yang membahas tentang network marketing. Ada bukunya Robert Kiyosaki dengan Cash Flow Quadrant, Business School, lalu ada majalah Warta Ekonomi dari majalah Success Magazine, lalu ada juga buku-bukunya Business of 21st Century, dan banyak lagi buku-buku yang menunjang tentang bisnis network marketing. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, kemudian apa sih bedanya multi level dan money game? Karena sekarang tuh banyak banget perusahaan-perusahaan atau money game yang beredar, yang dimana izinnya semua nggak jelas, gitu ya. Itu penipuan atau enggak? Nah, karena sekarang money game ini seperti genderuwo, ya. Kalau saya bilang seperti genderuwo, maksudnya kenapa? Mirip banget dengan multi level marketing. Jadi hampir susah untuk dibedakan. Makanya rekan-rekan kita harus paham dulu. Apa aja sih ciri-cirinya? Nah, ini kita bisa memiliki ciri-cirinya. Yang pertama, kalau multi level marketing itu pasti tergabung di APLI, ya, APLI atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, yang dimana APLI ini diakui oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi resminya diakui oleh pemerintah. Nah, banyak sekali, mohon maaf ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan money game itu bilangnya tergabung juga ada organisasinya. Biasanya organisasinya dia adalah bilangnya AP2LI, gitu ya. Biasanya kalau jadi kalau multi level itu diakui sama saya nggak bisa cocok di sini. APLI
kalau money game itu biasanya mereka juga punya organisasi, tapi organisasinya nggak resmi. Ini AP2LI. Jadi mirip gitu ya. Jadi beda ada huruf angka 2-nya di sana. Nah, jadi mirip, hati-hati. Jadi mereka punya organisasi sendiri rekan-rekan. Ya, seperti yang nggak diakui oleh OJK, yang tidak resmi dan tidak diterima di APLI. Nah, mereka berkumpul dari satu, membuat organisasi sendiri yaitu AP2LI. Nah, dan ini tidak diakui oleh OJK seperti itu. Jadi hati-hati ya. Lalu yang kedua, kalau multi level sistemnya bebas, kita tidak dibatasi cari berapa. Jadi bukan sistem binary. Jadi Anda boleh rekrut sebanyak-banyaknya. Tidak dibatasi bentuk 2 kaki, 2 kaki, 2 kaki. Itu binary. Jadi bentuknya terbentuk piramida. Nah, kalau money game ya seperti itu. Kalau money game pasti binary biasanya kebanyakan, ya. Lalu kalau multi level marketing ada produk atau jasa yang diperjualbelikan. Jadi ini ada barangnya jelas. Bagaimana dengan ADI? Ya, Anda bisa lihat sendiri, kita beli madu, ada barangnya langsung. Nah, tetapi kalau money game, itu tidak ada. Biasanya tidak ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kalaupun ada, terkadang itu ada. Tetapi itu hanya sebagai alat perputaran doang. Dan hanya sebagai kamuflase. Jadi, yang dimana ciri-cirinya biasanya, harga barang dengan kualitas barang atau bentuk barangnya itu nggak sesuai sama sekali, nggak sebanding dengan harganya. Ya, jadi rekan-rekan bisa lihat, hati-hati ini kelihatannya ada barang, tapi hanya untuk perputaran uang doang, supaya kelihatan kita tuh stok uang ini loh sebagai gantinya Anda dapat barang, gitu kan? Tapi biasanya kualitasnya nggak sebanding. Oke. Kalau multi level, yang pasti jelas Anda hanya bisa mendaftar 1 kali. Jadi makanya kalau teman-teman bergabung, entah Anda mau via offline, via kantor, atau Anda mau via online, ya daftar tiket online, pasti dimintai KTP. Kenapa? Karena satu nama hanya bisa mendaftar 1 kali. Ya, kecuali nanti nama itu expired, bisa daftar lagi. Oke. Tapi kalau money game, 1 nama itu bisa daftar lebih dari 1 kali. Lebih dari 1 kali, ya. Itu kalau money game. Kita bisa mendaftar lebih dari 1 kali, rekan-rekan, ya. Jadi 1 nama itu 1 KTP, sorry, bukan 1 KTP ya. Anda tidak dimintai KTP lebih tepatnya, sehingga Anda bisa memiliki banyak nama untuk bergabung di money game. Biasanya sih lipatan ganjil supaya bonusnya lebih besar. 1, 3, 5, 7 seperti itu. Biasanya kebanyakan seperti itu, lipatan ganjil. Oke. Kalau multi level pasti ada pendidikan yang berjenjang. Jadi ada sifat pendidikan yang sifatnya berjenjang. Ya. Kalau money game nggak ada. Dia nggak ada pendidikannya. Jadi tidak ada training-trainingnya, tidak ada yang mengajari kita. Itu money game. Lalu kalau multi level marketing, yang untung siapa? Yang aktif yang untung. Yang untung maksudnya yang bisa mendapatkan hasil, rekan-rekan. Ya, yang bisa mendapatkan profit atau mendapatkan income itu adalah yang aktif atau tanda kutip yang bekerja. Jadi kalau di multi level marketing kita bergabung, meskipun kita punya banyak domain, gitu ya, kita rekrut, tapi kalau kitanya nggak kerja, kita nggak mau bantuin, kita nggak mau belanja, ya Anda nggak akan dapat income-nya seperti itu. Oke, berbeda dengan money game. Kalau money game, siapa yang diuntungkan? Yang mendaftar pertama kali itulah yang diuntungkan. Ya, kita tidak akan pernah bisa menyalip posisi atau rekan senior kita. Itu kok money game. Kalau di ADI bagaimana di multi level? Kita bisa menyalip atasan kita. Ya, kita bisa menyalip. Jadi itu bedanya. Jadi siapa yang bekerja itu yang diuntungkan kalau multi level. Oke. Kemudian kalau multi level lagi, yang pasti ada repeat order. Jadi barangnya itu ada repeat order. Kalau money game, ini tidak ada repeat order. Hanya sekali belanja biasanya di awal. Ya, hanya sekali belanja. Oke. Kalau mau belanja lagi gimana? Daftarin baru lagi. Pakai nama baru lagi. Nanti bisa jadi kayak Alex 1, Alex 2, Alex 3, Alex 4 gitu ya. Banyak, nama-namanya banyak. Nanti bisa Pak Eko 1, Pak Eko 2, Bu Astuti 1, Bu Astuti 2, dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi, mendaftar terus-menerus, sekali belanja. Oke. Nah, banyak yang bilang gini,
multi level itu harganya dimahal-mahalkan barangnya karena supaya untuk pendapatan para agennya, para distributornya. Padahal rekan-rekan, harga produk multi level marketing itu jauh lebih murah dibandingkan konvensional. Kenapa? Karena alurnya sudah jelas, ya dari sisi alurnya sudah jelas, kita bisa lihat sendiri. Kalau konvensional, rekan-rekan bisa lihat sendiri, kalau konvensional, barang dari pabrik, turunnya itu banyak rantainya Mas ya. Dari pabrik ke distributor, betul kan? Dari distributor, distributor ke agen, agen ke grosir, grosir ke pengecer, pengecer baru ke konsumen. Ini sudah tangan berapa? Dan dari masing-masing instansi ini pasti akan minta mendapatkan keuntungan, menarik rata-rata 5-10%. Nah, biasanya terjadi pengecer ke konsumen ini biasanya 20-25%. Biasanya yang paling banyak mengecer ke konsumen. Nah, tapi kalau dari pabrik dapat untung 10%, distributor cari untung ke akhirnya, maka harganya akan selalu naik. Nah, bagaimana kalau multi level marketing? Contoh nih produk HDI ya, pabrik kita store ke distributor, menjual ke distributor. Pabrik dapat untung, pasti pabrik cari untung, kurang lebih 10%. Kalau enggak bisa biaya operasional loh, gitu kan. Nah, kita itu langsung dapatkan harga tangan pertama, rekan-rekan. Kita mendapatkan harga tangan pertama. Nanti teman-teman boleh jual ke konsumen. Nah, dapat keuntungan ecer, yang dimana nilainya sama, 20-25%. Tetapi saat Anda menawarkan ini ke para rekan kerja Anda dan dia mau bergabung, maka rekan kerja Anda atau downline Anda juga dapat harga yang sama, bukan? Yaitu harga tangan pertama. Kan jelas banget kualitasnya sudah berbeda, ya. Karena banyak orang selalu membandingkannya bukan apple to apple. Jadi tidak fair sama sekali, rekan-rekan. Nggak fair sama sekali. Seringkali mereka selalu membandingkannya. Contoh, masih dengar suara saya? Sorry, ini tiba-tiba sinyalnya lagi nggak stabil sama sekali. Masih bisa dengar suara saya? Oke, udah normal ya. Mohon maaf, ini saya lagi di kantor, jadi sinyalnya nggak stabil dan Surabaya lah. Ini juga cuacanya mendung juga, jadi sorry, sinyalnya nggak stabil. Saya share dulu lagi ya, bentar ya. Oke, sampai mana sih ya? Saya seringkali gampang hang. Oke, katakan jadi, oh ya, jadi banyak sekali orang bosannya nih. Dunia hadir dimahalkan karena supaya untungnya perusahaan. Ini loh buktinya madu yang ada di pasaran jauh lebih murah, jauh lebih murah. Nah, padahal rekan-rekan ya, padahal tidak fair membandingkannya, tidak apple to apple. Madu impor dibandingkan dengan madu lokal, ya nggak fair sama sekali rekan-rekan. Madu impor kita ngambil dari impor dibandingkan, maaf ya, bukan mendiskreditkan suatu daerah. Contoh dibandingkan dengan madu Sumbawa, fair nggak kira-kira? Kan nggak fair, nggak sama soalnya barangnya. Kalau membandingkan, carilah bahan baku yang sama, minimal dari daerah yang sama, sehingga cuacanya sama, iklimnya sama, itu jauh akan lebih fair. Sama lah ibaratnya seperti ini rekan-rekan. Ibaratnya seperti ini. Kita mau membandingkan suatu kendaraan mobil, tapi kalau saya membandingkannya misalnya mobil Toyota Avanza dengan mobil Mercy, kan nggak mungkin bisa dibandingkan, meskipun sama-sama sebutannya mobil, sama-sama roda 4, gitu ya. Tapi kan nggak bisa dibandingkan. Terus bandingkannya bagaimana? Ya kalau Avanza bandingkanlah dengan R3, Xenia, dan yang sekelasnya. Mercy bandingkannya dengan apa ya? Lexus, ya BMW. Nah itu kelasnya. Seperti itu ya rekan-rekan. Sama dengan madu kita. Kalau Anda membandingkan madunya kita
carilah madu di luar sana yang sama-sama madu impor dan dari negara yang sama minimal seperti itu. Ada banyak di luar sana, ada banyak. Anda tinggal Google aja madu dari New Zealand, itu banyak banget keluar. Yang terkenal ada satu merek juga depannya M gitu ya. Itu terkenal juga. Anda boleh bandingkan harganya semahal apa dibandingkan produk HDI. Oke, jadi itu jadi salah satu kunci buat teman-teman. Kalau ada orang yang menjawab madunya HDI mahal, enggak, madu kita murah, tinggi. Kita tuh banyak banget, Pak Alex. Kan banyak banget. Tapi kenapa harus HDI? Ya, simple. Yang pertama, kita bisa bedah jadi dua, ada faktor internal sama eksternalnya. Saya bahas dulu dari internal. Kalau dari faktor internal, yang pertama adalah kita lihat HDI punya support system yang sangat menunjang. Ya, kita punya support system yang sangat menunjang, yaitu namanya Billionaires. Ya, yang dimana Billionaires ini sudah memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun dan telah menghasilkan jutawan bahkan miliarder baru di Indonesia. Ya, jadi ini sudah support system yang sudah teruji. Kenapa? Udah 23 tahun rekan-rekan memberikan pelatihan-pelatihannya. Dan Billionaires ini memiliki sistem pelatihan yang sifatnya mendasar. Berjenjang mendasar. Sifat pelatihannya kita berjenjang. Ada yang training tingkat dasar seperti yang ada saat ini, seperti bootcamp, seperti BES, BEM, BSM, PSM, masih banyak yang lain. Ya. Dan juga masih ada training sifatnya nanti lanjutan. Nah, nanti ada PLC, ada saya lupa apa lagi, super camp, ada elite dan macam-macam. Jadi sifatnya berjenjang. Nanti ada diamond meeting, diamond above, nah itu macam-macam ya. Jadi pendidikan kita seperti sekolah ada tingkatan SD, SMP dan SMA. Terus faktor yang kedua, Anda bisa lihat sendiri, kita punya yang sangat dibilang saat ini berarti ini adalah pemilik perusahaan multi level atau kantor pusat terbesar se-Indonesia dan kantor cabang yang terbanyak di seluruh Indonesia. Ya, jadi bisa dibilang saat ini perusahaan kita ya yang hadirnya yang terbesar se-Indonesia. Oke, ini jelas. Ini ada gambar perusahaan kita di Menteng atau pusatnya di Menteng, ada 9 lantai, dan ini ada di Surabaya ada 4 lantai. Jadi jelas banget kantor kita adalah terbesar seluruh Indonesia. Oke. Lalu faktor yang berikutnya dari produk-produknya. Produk-produknya pasti sudah sangat berkualitas ya, tapi ada untuk lebih detailnya nanti Anda bisa ikut training product knowledge akan lebih jelasnya. Minimal yang harus kita tahu, yang pertama kita produk kita yang dianjurkan oleh 5 kitab suci yang ada di Indonesia ya. Lalu punya sertifikatnya lengkap ya, ada halalnya ada, BPOM-nya ada, dan semua terkait ISO-nya pun dapat, dan ini semua kita jadikan satu di H-Mark ya, logonya H Quality, nanti H-Mark Quality. Jadi nggak mungkin kan suatu botol perusahaan itu semua logonya itu dicantumkan semua ISO bla bla bla, nanti botolnya full desainnya jadi jelek gitu ya. Dan makanya kita bikin logo yaitu H-Mark ya, H-Mark Quality yang diakui oleh akreditasi nasional seperti itu. Oke, bahkan produk kita juga masuk MIMS, itu keunggulannya kita masuk MIMS. Mau bukti, Anda tinggal cek di Google, ketik aja MIMS, MIMS. Terus nanti akan keluar pilihan-pilihannya, Anda searching produk MIMS, ketik aja HDI, produk-produk kita akan keluar. Karena banyak banget sekarang produk-produk perusahaan-perusahaan multi-level marketing yang bilangnya seperti ini. Produkku juga masuk MIMS, produkku juga masuk MIMS, tetapi saat kita cari itu nggak ada, ya. Jadi kalau Anda mau bukti, Anda tinggal cari aja di Google, semuanya sekarang lebih gampang untuk diketahui karena di era digital ini kita sudah nggak bisa bohong gitu ya. Oke, lalu bisnis plan-nya, bisnis plan kita sangat-sangat menunjang banget dan kita punya sistem bisnis plan yang sangat menguntungkan satu sama lain ya, bukan cuma menguntungkan yang sisi atasnya doang gitu. Nanti lebih detailnya Anda bisa ikuti training business plan atau bisa ditonton di YouTube-nya ya, training business plan. Oke, saya nggak jelaskan di sini, nanti nggak selesai. Nah,
Lalu promo-promo faktor internalnya, ya banyak banget promo-promo yang sangat membantu dari perusahaan, yang sangat bagus banget dari perusahaan, dan itu sangat memanjakan para distributornya. Contoh, ada Explore Fund, trade kapal pesiar, yang targetnya sangat mudah banget, kita hanya perlu diamond 9 kali. Lalu ada Export Summit, yang dimana Export Summit itu triknya ke Korea, langsung dapat 2 tiket. Wow, itu gede banget ya. Itu hanya eksekutif diamond 9 kali. Nah, lalu ada Explore World, dia keliling dunia. Dan nanti tahun 2001 ini kita rutenya adalah Skandinavia, Finlandia, dan Swedia. Wah, itu keren banget. Kita bisa nonton Aurora. Wah, kan keren banget ya. Jadi, dan itu mahal banget, kan? Mahal banget Aurora. Kita lihat Aurora. Nah, jadi, trip-trip kita sangat memanjakan gitu ya, dan sangat mudah untuk dikejar rekan-rekan. Bahkan dari yang bergabung, baru pertama kali bergabung pun di bulan Januari ini, Anda bisa memenangkan tripnya saku bersih semuanya. Jadi nggak cuma milih ya, tapi Anda bisa memenangkan tiga-tiganya. Keren? Keren banget. Ya. Nah, lalu kalau dilihat dari faktor eksternalnya apa? Nah, ini faktor eksternalnya. Yang pertama, pangsa pasar kita luas banget. Maksudnya gimana sih? Karena kita bergerak di bidang kesehatan dan bahan dasarnya juga madu, jadi semua orang bisa konsumsi. Dari anak-anak sampai orang tua, dewasa sekalipun, kita semua bisa konsumsi semuanya. Ya, tidak dibatasi usia, tidak dibatasi jenis kelamin. Ya, tidak dibatasi usia, tidak dibatasi jenis kelamin. Oke, itulah keinginan untuk memasarkan produk HDI. Ya, beda. Misalnya kalau Anda bergabung di perusahaan multi level marketing yang mungkin, mohon maaf, bahan dasarnya bergerak di bidang kosmetik misalnya. Nah, Anda hanya bisa memasarkan ke para perempuan, dan para perempuan pun masih jadi rekan-rekan tidak dibatasi wilayah. Anda boleh merekrut atau memasarkan sampai area manapun dari seluruh Indonesia, tidak dibatasi wilayah rekan-rekan. Jadi berbeda dengan konvensional. Kalau konvensional misalnya Anda distributor bagian Jakarta Barat, ya Anda hanya boleh jual daerah Jakarta Barat. Mau pindah ke area Serpong, Tangerang, oh langsung bisa dapat ultimatum dari perusahaan karena ada distributornya sendiri, gitu ya. Tapi kalau di ADI, Anda bebas dari Aceh sampai Papua, Anda boleh pasarkan, ya, karena semua orang punya pasarnya masing-masing, ya. Jadi bebas sekali rekan-rekan, bebas sebebas-bebasnya. Nah, mungkin boleh nggak saya pasarkan sampai luar negeri? Boleh, selama ada kantor HDI di sana. Ada di Filipina, di Hong Kong, Singapura, di Malaysia. Itu juga ada, di Macau juga ada. Dan nanti rekan-rekan akan mendapatkan bonus berdasarkan kurs mata uang di sana. Ya, jadi kalau Singapura ya Anda dapat Singapura dolar, Malaysia Anda dapat ringgit. Nanti bonusnya akan dikurskan ke rupiah. Oke, seperti itu. Jadi area pemasarannya bebas, kita tidak batasi wilayah. Yang kemudian bebas waktu dan finansial, jelas Anda bisa mengerjakan bebas kapanpun waktunya, apalagi di era digital ini. Mau dari pagi sampai malam, bahkan sampai dini hari pun bisa, gitu kan, enak banget. Karena ya jadi bilang era digital ini membuat semuanya serba terbalik, ya serba terbalik semua jam tidurnya. Jadi kan biasanya kerjanya karena biasa WFH, akhirnya kerjanya bisa lebih malam, jadi bebas banget. Tidak dibatasi 9 to 5. Nah, lalu faktor berikutnya tidak terpengaruh kita itu tidak terpengaruh pasar bebas, ya tidak terpengaruh globalisasi. Kenapa? Rekan-rekan kita punya pangsa pasar yang tertutup, itu enak banget. Maksudnya apa? Contoh nih, saya menjual ke rekan kerja saya, A, misalnya si A. Saya saat menjual ke si A. Nah,
si A ini misalnya dia ditawari oleh rekan saya yang lain, mungkin ada orang lain menawarkan, dia nggak akan berpaling. Kenapa? Saat saya bisa mengembangkan jaringannya si A ini akan dapat bonus rekan-rekan. Dia akan dapat bonusnya. Dan saat ada orang lain menawarkan apa itu produk yang sama, ngapain dia harus pindah? Kalau saya pindah, dia beli di orang lain, dia nggak dapat bonusnya. Nah, inilah enaknya perusahaan HDI. Kita secara langsung membuat pangsa pasarnya menjadi tertutup. Yang penting besarkan jaringannya, sehingga dia akan dapat bonusnya. Sehingga rekan kita atau konsumen kita tidak akan berpaling seperti itu. Oke, yang paling penting sekarang saat ini kita masuki era wellness industry, yang dimana industri kesehatan lagi high-nya. Ya, berita sedih, ada era pandemi yang sudah 2 tahun belakangan ini masih belum berakhir, yang masih beritanya simpang siur, dalam artian simpang siur itu vaksinnya sudah ditemukan atau belum, masih banyak diperlukan, masih perlu banyak diperlukan untuk diteliti ya, banyak melakukan penelitian karena masih belum, karena perkembangannya sangat cepat banget, virusnya bermutasi dengan sangat cepat sehingga mau nggak mau harus masih belum selesai lah, penelitiannya belum selesai, jadi masih simpang siur semuanya. Nah, tapi di balik musibah ini ada berkat tersendiri bagi para yang bergerak di bidang industri kesehatan, yang dimana semua orang saat ini membutuhkan produk-produk kesehatan untuk mau menjaga kesehatannya supaya tidak terkena COVID. Secara nggak langsung, COVID ini menyadarkan masyarakat seluruh dunia pentingnya kesehatan, terutama Indonesia. Karena kalau Indonesia itu kalau nggak sakit nggak ke dokter, betul kan? Udah sakit aja masih nawar. Ayo dokter, enggak apa-apa, paling cuma masuk angin. Nah kan gitu, udah sakit aja masih nawar. Nah akhirnya dengan wabah COVID ini secara nggak sadar, secara nggak langsung, ini menyadarkan semua masyarakat untuk pentingnya menjaga kesehatan. Dan inilah membuat era industri kesehatan meningkat dengan sangat tajam. Dan ini adalah peluang sangat besar bagi Anda semua yang mau secara serius menjalankan bisnis HDI. Oke? Nah, yang ketiga, inilah kekuatan multi-level marketing, rekan-rekan. Inilah kekuatan multi-level marketing. Kenapa? Yang dimana hanya bisa didapatkan di bisnis multi-level, tidak bisa didapatkan di bisnis lainnya. Yaitu apa? Power of duplication. Power of duplication. Ini apa? Ini rekan-rekan. Jadi misalnya gini, kita kalau menjalankan bisnis multi-level marketing, itu tidak perlu mencari banyak-banyak orang sebenarnya. Ya, semakin banyak semakin baik. Tetapi enaknya apa? Enaknya seperti ini dulu. Contohnya seperti ini. Saya masih baru, oke? Waktu mungkin saya masih bekerja sebagai seorang karyawan, saya masih bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga, saya masih, ya pokoknya saya belum full time lah. Waktu saya masih mepet, masih terbatas. Oke, kalau misalnya 1 bulan kita hanya perlu mencari 1 orang, lebih mudah nggak? Relatif lebih mudah nggak kira-kira? Bukan 1 bulan, bukan 1 hari cari 1 ya. 1 bulan kita mengajak 1 orang yang mau bergabung dengan kita. Otomatis sesibuk-sibuknya Anda, sesibuk-sibuknya kita, pastilah masih ada waktu. Kalau kita mau meluangkan waktunya, pasti bisa mencari. Kalau cuma 1 bulan cari 1. Oke. Kita tinggal komitmen di sana aja. Kita tinggal komitmen di sana. Ya, tinggal komitmen. Maksudnya komitmen bagaimana? Ya, pokoknya setiap bulan kita cari 1. Kita kerjakan selama 12 bulan. Selama setahun. Loh, kenapa kok 12 bulan, Pak Alek? Iya, rekan-rekan, karena suatu bisnis itu harus dirintis. Tidak ada bisnis yang dikerjakan secara instan. Ya, harus butuh dirintis. Makanya saya bilang setahun lah minimal. Supaya baru kita bisa nilai bisnis kita jalan atau enggak. Mari kita lihat hitungannya, rekan-rekan. Kalau 1 bulan dari 1, maka di bulan pertama akan ada 2 orang rekan kerja. Saya akan punya 2 orang. Grup bisnis saya itu ada 2 orang. Loh kok bisa? Saya sendiri 1 dan rekan kerja saya yang saya cari di bulan pertama. Oke, cukup jelas ya. Saya dan rekan kerja saya rekrut di bulan pertama. Bulan kedua, saya cari 1 lagi. Kan komitmen 1 bulan cari 1.
Saya tinggal ajarkan ke rekan saya yang tadi bergabung di bulan pertama untuk juga punya komitmen yang sama dengan saya, yaitu 1 bulan cari 1, kita kerjakan selama 12 bulan. 12 bulan. Maka inilah akan jadi 4 orang. Jadi 4 orang. Ya. Ada 2, katanya ini, ada 2 orang di bulan pertama, masing-masing cari 1. Bertambah 2, totalnya jadi 4. Ada 4 orang, masing-masing cari 1, muncul 4 orang tambahan, totalnya 8. Ada 8 orang, masing-masing cari 1, muncul 16 orang. Dan seterusnya sampai bulan ke-6, muncul 64 orang. Mari kita lihat sekarang bersama, berapa sih potensinya kalau bulan ke-6, 1 bulan cari 1. Ini potensi pendapatan Anda dapatkan. Anda mendapatkan kurang lebih 1,4 juta. Saya asumsi dengan ini hitungan lama ya, dengan hitungan lama, tutup poin 150 poin. Tapi kalau sekarang ini kan tutup poinnya udah 300 poin. 300 poin itu 900.000 BV. Nah, jadi kalikan 2, dapatnya kurang lebih 2,8 juta per bulan di bulan ke-6. Yang inilah yang membuat banyak orang berhenti menjalankan bisnis HDI. Udah jalanin 6 bulan, ditolak-tolak, dihina-hina, cuma dapat 2,8. Mending saya kerja ikut orang, masih dapat UMR lebih tinggi, 4 juta ke atas. Bahkan kerja ikut orang bisa 10 juta, gitu ya, lebih tinggi daripada income-nya di HDI. Udah capek saya jalanin HDI. Tidak banyak orang mau sabar, rekan-rekan. Itulah kenapa saya bilang tadi setahun ya, setahun. Kenapa? Kalau orang itu mau sabar, kalau ini mau dilanjut, di bulan ke-7 akan ada 128 orang. Bulan ke-8, 256 orang. Bulan ke-9, 512. Bulan ke-10, 1024. Bulan ke-11, 2048. Pas tahun 12 bulan, 4096. Loh, Lex, saya nggak punya nih kenalan sampai 4000 orang. Sama rekan-rekan, saya pun juga nggak punya kenalan sampai 4000 orang. Yang saya ajak langsung, itu kan cuma 12 orang. Loh, kok bisa 12? 1 bulan cari 1, saya kerjakan selama 12 bulan. Lah, 4.000 ini siapa? Ya nggak tahu. Temen saya kan. Pokoknya ada orang baru, saya ajari yang sama. Tim saya bentuk untuk komitmen 1 bulan cari 1. Yuk kita lihat potensinya berapa. Inilah potensinya, rekan-rekan. Ya, kembali lagi, ini hitungannya kita hitung pakai 150 BP. Harusnya sekarang udah 300 poin, jadi dikalikan 2. Anda bisa mendapatkan potensi sebesar kurang lebih 184 juta per bulannya. 184. Kalaupun kita mau bilang, ini kan teori, bagaimana kalau gagal 90%? Mari kita hitung 10%-nya aja yang berhasil. Anda masih dapat 18 juta per bulan, bukan? Rekan-rekan, lihat sendiri. Modal menjalankan bisnis HDI hanya 50.000. Modal menjalankan bisnis HDI hanya 50.000. Betul kan? Join HDI bulan Januari ini kan cuma 50.000 sekarang. Ya, murah banget. Atau kalau ambil paket malah free member. Ambil paket sekarang free member. Jadi sangat murah sekali. Nah, dengan potensi cuma 50.000, kita kerjakan selama setahun, 1 bulan cari 1 dengan kondisi gagal 90%. Teman-teman masih dapatkan 18 juta per bulan. Sehingga sangat layak, bukan rekan-rekan, untuk kita jalankan, untuk kita coba, untuk kita seriusi. Apalagi trennya lagi naik-naiknya nih, ya. Lagi naik-naiknya, sehingga sangat enak banget untuk kita seriusi. Oke? Nggak ada ruginya, rekan-rekan, intinya itu. Nggak ada ruginya lah untuk kita coba serius. Kenapa? Modalnya cuma 50.000. Nggak bikin kita bunuh diri, bukan? Kalau sampai kita gagal total, artinya kalau saya bercandanya gagal total hancur, 100% saya gagal. Ya, modal saya cuma hilang 50.000, uang makan sehari. Ya itu kan, kadang-kadang makan pagi 15 ribuan, siang 15 ribuan, malam 15 ribuan, kan 50 ribuan nyampe. Gitu ya, tadi makan 1 hari. Tapi kalau orang bisa, ibu-ibu, ini biasanya ibu-ibu ya kalau bisa masak sendiri, wah 50.000 ini kadang-kadang bisa buat 2 hari gitu kan ya. Nah, jadi modal kita hanya 50.000. Resikonya sangat kecil banget. Kita nggak perlu stok barang, kita nggak perlu mendirikan kantornya lagi, Anda nggak perlu keluar biaya
fasilitas untuk gaji pegawai, Anda nggak perlu biaya itu semua. Ya, Anda bisa pasarkan sampai seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Enak banget. Oke. Kemudian, lalu persiapannya apa sih untuk persiapan yang kita harus siapkan untuk jadi seorang bisa sukses lah, untuk jadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang profesional di ADI, seperti itu. Nah, yang pertama harus siapkan pola pikir mental dan sikap, pola pikir mental dan sikap. Ya, maksudnya apa? Mau nggak mau kita harus punya mental dan sikap yang benar. Yang pertama apa? Hilangkan rasa malu, takut, dan gengsi. Yang bagi saya disebut ini adalah trio penyebab kegagalan, gitu ya. Malu, takut, gengsi. Kenapa? Waduh, saya tuh lulusan S1. Saya malu kalau suruh jualan madu seperti ini. Saya gengsi lah. Masa sih saya punya posisi di perusahaan harus jualan, harus nawari orang lagi. Nah, kan hilangkanlah rasa malu, takut, dan gengsi seperti itu. Kenapa? Ya, kita pekerjaan apa sih yang sifatnya nggak jualan? Gitu kan? Pekerjaan apa sih yang sifatnya tidak cari orang? Semuanya pekerjaan pasti mencari orang dan berjualan. Ya, bedanya di sini nggak perlu banyak-banyakan, gitu aja. Nah, semua bisnis atau semua pekerjaan semuanya jualan. Kalau nggak jual barang, jual jasa. Mau jadi guru, mau jadi pegawai, menukarkan jasa kita. Nah, jadi hilangkanlah rasa malu, takut, dan gengsi. Nah, ini kan idealisme yang salah sebanyak orang. Nah, yang kedua, milikilah positive thinking. Sikap positive thinking, selalu berpikiran positif. Di saat kalau hal baik pasti gampang, gitu ya. Tiba-tiba dapat door prize, pasti gampang banget. Ya Tuhan, terima kasih, gitu kan. Nah, tapi milikilah sikap positive thinking. Yang di saat hal buruk terjadi di kita, mungkin. Misalnya nih, Anda sudah prospek orang, ditolak. Anda follow up, ditolak lagi. Di follow up, ditolak lagi. Follow up lagi, ditolak lagi. Nah, ya sudah. Bisa jadi memang Tuhan tidak izinkan orang itu bergabung di grup Anda. Kenapa? Kalau sampai bergabung, bisa jadi orang itu bisa merusak jaringan Anda, gitu kan? Nah, makanya milikilah sikap positive thinking. Ya, tetapi bedakan ya antara positive thinking dengan malas. Jadi bedanya tipis. Loh, kok bisa? Maksudnya gini, contoh ada prospek ditolak, terus bukan berarti ya udahlah, memang Tuhan nggak izinkan. Tunggu dulu, kita belum follow up, sehingga jadi sehingga itu belum berusaha lebih, rekan-rekan. Jadi, tapi kalau Anda sudah prospek, terus follow up sekali ditolak, follow up lagi 2 kali ditolak, 3 kali, 4 kali ditolak. Nah, itu Anda baru sudah usaha dan memang ya belum tidak berhasil. Ya itu bolehlah kita berpositive thinking, gitu ya. Tapi kalau belum follow up atau baru follow up sekali, itu belum, gitu ya. Jadi bedakan antara positive thinking dengan tanda kutip malas. Oke. Lalu yang ketiga, antusias. Ya, saat kita melakukan sesuatu, kita sharing sesuatu, harus antusias. Ya, jangan sampai kita nggak antusias, anjurannya ya kita mau menawarkan sesuatu tapi nggak ada semangatnya sama sekali. Kalau kita nggak antusias, kita nggak semangat, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain? Ya, oke. Berikutnya, punyai pola pikir bisa nggak bisa, harus bisa. Jadi misal, kenapa? Iya, bukan cuma slogan, tapi harus dipraktekkan. Dalam artian, misal nih, nawari orang nggak bisa. Ya udah, pakai cara yang berikutnya. Cara A nggak berhasil, pakai cara B. Belum bisa, pakai cara C. Belum bisa, pakai cara C. Nah, itulah punya pola pikir mental bisa, nggak bisa, harus bisa. Makanya follow up nggak cuma sekali, tapi follow up bisa berkali-kali. Ya, saya punya pola pikir bisa, nggak bisa, harus bisa. Oke. Yang kedua, persiapan yang kedua, pola pikir pengusaha. Pola pikir pengusaha. Jadi teman-teman, pola pikir pengusaha ini kita harus membedakan antara investasi dengan biaya. Nah, banyak yang bilang gini, sejak saya jalan HDI, biaya saya, pengeluaran saya tambah besar. Ya, pengeluaran saya tambah besar. Loh, kok bisa? Iya, saya harus belanja kuota internet lebih banyak, pasang wifi yang sebelumnya nggak perlu pasang wifi, saya pasang wifi. Ya, karena kan itu kan investasi. Ya, investasi. Yang dimana kalau investasi ini kita pakai untuk bekerja, maka uangnya bisa kembali. Bahkan jauh lebih besar daripada investasi kita. Contoh,
Saya pasang WiFi, dia pasang WiFi. Sebulan 200.000 misalnya. Saya pakai ini untuk Zoom meeting. Ternyata satu meeting saya bisa meng-closing 2 orang ambil paket. Bonus saya itu sudah dapat 500.000. Sudah untung bukan? Udah kembali bukan investasinya. Dan itu yang saya pakai sekali Zoom. Bagaimana kalau saya selama 1 bulan bisa melakukan Zoom meeting 2 kali, 3 kali, 10 kali mungkin. Atau mungkin seperti mungkin buat teman-teman yang full time sehari bisa 2 kali, 3 kali. Nah, itulah investasi, ya. Dan kalau biaya bagaimana? Kalau biaya itu adalah uang yang pasti keluar, walaupun ya kita jalan hati nggak pun jalan hati. Ya mau biaya makan, biaya transport, ya, biaya kehidupan sehari-hari, ya ini kan biaya, ya. Anda jalan hati nggak jalan hati tetap keluar, seperti itu. Oke? Punyalah pola pikir seorang pengusaha. Kemudian persiapan kelima, persiapan waktu, ya. Jadi rekan-rekan punyalah rencana persiapan waktu yang sangat matang, punyalah RKH, rencana kerja yang jelas. Jadi banyak bilang, saya nggak punya banyak waktu. Oke, yuk dibuat aja table time-nya. Anda buatlah tabel time-nya, tabel waktunya. Seperti kayak anak sekolah itu loh. Jam segini harus ini belajar apa, jam segini jam ini belajar apa, kita melakukan apa. Seperti sekolah. Bedanya kita aplikasikan buat kita. Jadi jam 6 sampai jam 7 Anda ngapain? Misalnya persiapan dengan kantor. Buat yang bekerja, buat ibu rumah tangga mungkin jam 6 sampai jam 7 persiapan membantu ini ya, masak-masak, persiapan makan pagi untuk keluarga misalnya. Atau ngantar anak sekolah. Oh, sekarang Zoom semua ya? Nggak bisa. Sekarang Zoom semua. Nah, jadi buatlah table time-nya. Lalu jam 8, jam 9 ngapain? Jam 10 ngapain? Tuliskanlah yang utama, kerjaan utama Anda dulu, yang sudah pasti dulu. Nah, nanti pasti akan ketemu jam kosongnya jam berapa. Gitu ya. Misalnya rumah tangga, jam anak tidur, itu kan jam kosong. Cuma seringkali ya saya nggak maklum sih, cuma ya bisa dipakai untuk aktivitas lah, untuk lebih produktif. Jadi jam anak tidur, orang tuanya ikut tidur, gitu kan. Nah, ini bisa dipakai nih untuk kita prospek jam 2 jam. Lumayan. Nanti jam sore hari waktu anak bermain bisa dipakai lagi. Seperti itu ya. Jadi buatlah table time-nya. Lalu kedua, setelah bikin ada table time-nya, tetapkan prioritas waktunya yang mana. Ya, prioritaskan waktunya. Misalnya waktu terutama ada acara-acara billionaires. Nah, ini teman-teman harus prioritaskan karena acara-acaranya membuat kita jauh lebih banyak belajar dan mendapatkan banyak pengalaman, ya. Yang ketiga, komitmen terhadap rencana kerja yang telah Anda buat, telah Anda susun. Nah, jangan pernah Anda mentolerir, kadang-kadang mentolerir. Udah bikin rencana kerjanya, udah bagus banget, ternyata banyak tolerir-tolerirnya. Ya udahlah, misalnya diajak pasangan belanja, diajak anak minta tiba-tiba anak minta jalan-jalan ke mall, gitu kan. Nah, inilah kadang toleran-toleran yang sering terjadi. Nah, ini bahaya, ya. Sekali 2 kali masih oke. Tapi biasanya kalau sekali 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali, dan ke-5 kali, gitu kan. Jadi hati-hati. Buatlah rencana kerja yang pas, gitu ya. Kemudian persiapan yang keempat, penampilan, ya, buat cowok dan cewek. Tapi kalau seperti ini kan kondisi online lebih enak karena nggak harus yang kelihatan sempurna, gitu ya. Tapi bisa semua, paling nggak minimal ini ya badan ke atas. Soalnya kan kelihatannya setengah badan. Nah, yang cowok ya mau nggak mau tetap profesional meskipun Anda kerja di rumah. Saat Anda Zoom, saat Anda sharing, prospek, pokoknya Zoom lah ya. Ya mau nggak mau penampilan itu nomor 1 tetap ya. Dari rambut, penampilan wajah. Kalau bau mulut, bau wajah sudah nggak ada yang enak, sudah online semua nggak ada baunya, gitu ya. Pakaian minimal kalau yang bekerja jangan pakai kaos rekan-rekan saat kita Zoom. Minimal pakailah kemeja atau mungkin batik seperti saya ini pakai batik, ya. Jadi jangan kaos oblong, apalagi kalau ada lubang-lubangnya, gitu ya, atau kaos kutang. Jangan, kesannya nggak profesional sama sekali. Nah, celana, nah ini kalau enak, kalau online enak, celananya nggak perlu kelihatan. Mau Anda celana pendek, mau koloran juga nggak kelihatan. Itu enaknya, ya. Yang penting pinggang ke atas nih kalau sudah online. Tapi kalau offline, ya harus betul-betul yang formal. Ya, sepatu dan kaos kakinya pun yang jelas. Oke. Yang cewek sama rambut, dan wajah, mulut, badan, ya kelihatan pakaian pun juga ya meskipun cewek, carilah yang betul-betul oke juga. Good looking lah, good looking meskipun itu via online. Ya, tetap karena benar. Terus kan
Perlu dandan nggak kira-kira kalau perempuan? Perlu, meskipun minimalis karena itu di rumah. Tetap perlu, ya. Minimal gambar alis gitu ya, dan macam-macam. Pokoknya perlu, make up minimalis, itu perlu. Ya, jangan cuma polosan, jadinya jelek. Oke. Nah, terus perlengkapannya. Perlengkapan kelima, perlengkapannya. Teman-teman harus punya perlengkapannya yang lengkap, minimal yang perlengkapan versi onlinenya dari slide presentasi, Kompas Bisnis, pendaftaran sekarang bisa online, daftar buku dan CD. Paling enak adalah segera minta ke abang-abang Anda tabel finish list. Jadi Anda enak punya panduannya untuk finish list. Apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda bagikan ke konsumen Anda, ke prospek Anda, ke downline Anda, ke leader Anda. Kita sudah lengkap, sudah ada panduannya lengkap. Apa yang Anda ingin bagikan? Dan itu ada tabel namanya finish list. Nah, Anda segera minta ke abang-abang Anda atau rekan senior Anda tabel finish list. Itu sudah ada. Jadi sudah ada panduannya. Anda mau sharing soal konsumen, soal produk, apa sih video yang harus dibagikan? Nah, itu ada, gitu ya. Dan macam-macamnya. Kalau ini offline ada infopack, AVS dan lain-lain. Oke, buku-bukunya juga harus ada. Nah, Anda juga apa ya? Kita sudah harus mau belajar. BEC aplikasi juga Anda harus punya ya, download aplikasinya. Dan rekan-rekan kalau bisa, kalau Anda mau serius investasi lah, yaitu apa? Ambil channel VIP-nya. Karena Anda bisa belajar dari audionya, dari para pembicara, para leadernya dari HDI. Sehingga Anda bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Itulah yang namanya. Belilah buku-buku penunjangnya. Dari yang dasar-dasar dulu. Dari Cash Flow Quadrant, Secret of MLM, RKA, Magic of Thinking Big, gitu ya. 25 Ways, Magic of Thinking Big. Nah, itu buku-buku tingkat dasar semua, dan bacalah satu demi satu karena untuk menambah pengetahuan kita seperti itu. Oke, itu aja dari saya tentang training NEO. Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini tentang training NEO? Halo, ada yang tanyakan? Atau cukup jelas? Oke, cukup jelas ya. Kalau ada yang saya cukup jelas. Nah, karena kan kalau Anda setelah ada training NEO, ikutilah pembekalan yang lainnya agar training dasar ya, NEO, HTS, PK, BP dan HTP. Yang dimana training ini bisa Anda ikuti via live Zoom seperti sekarang ini, atau teman-teman juga bisa melihat training-trainingnya via YouTube. Misalnya kalau bagi rumah tangga jam kosongnya biasanya malam hari, Anda bisa mempelajari via YouTube. Ada di channel Bill YouTube, BILL YouTube. Dan semuanya kita bagikan semua di sana, Bill YouTube. Jadi bisa di like, bisa di subscribe, ya. Kalau perlu kasih loncengnya. Jadi kalau ada video-video baru